Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Tak hanya kebijakan Menkeu Persebaya yang jadi sorotan, pemirsa gaya sang Menteri Koboi juga berhasil mengambil hati rakyat. Menkeu Persebaya belakangan terus menjadi sorotan publik. Pria yang kerap disebut sebagai Menteri Koboi ini pamer jaket baru berlogo 8% yang menyimbolkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Setiap kali muncul di hadapan publik, Persebaya tidak pernah lupa dengan gaya andalannya menebar senyum sambil pose jempol super percaya diri. Gaya Persebaya ini berhasil mengambil hati masyarakat karena dianggap penuh optimisme. Uniknya lagi, belum lama ini Persebaya dikabarkan mendapat penghargaan istimewa di jalan raya. Masyarakat memberikan mobil Persebaya prioritas karena dianggap berprestasi. Kita doakan saja pemirsa, aksi Persebaya tak hanya bikin warga tertawa, tapi juga bikin warga plus 62 lebih sejahtera. Pemirsa, Angkatan Muda Partai Golkar melaporkan sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ke Polda Metro Jaya. Mereka juga mengirimkan somasi kepada akun-akun yang diduga membuat atau menyebarkan meme tersebut. Organisasi sayap Partai Golkar yakni Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua Umum AMPG Sedek Bahta menyerahkan bukti awal kepada Subdit Siber Polda Metro Jaya. Laporan tersebut mencakup juga konten yang menyerang Partai Golkar. Sedek menilai konten yang dilaporkan telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jadi pada prinsipnya bahwa terhadap konten-konten yang telah melakukan penyerangan secara membabi buta, secara tidak etis, itu belakangan ini yang masif, yang cukup luar biasa itu, kontennya itu telah terpenuhi unsur. Hanya tinggal beberapa dokumen aja kita lengkapi untuk 1-2 hari ke depan kita akan diskusi dengan penyidik cyber Polda Metro Jaya. Dari ketua AMPG itu datang ke Direktorat Siber berkomunikasi, melakukan konsultasi. Itu tahapan yang baru kami terima, ya. Sebelum membuat laporan, Sedek menyebut pihaknya juga telah mengirimkan somasi kepada akun-akun yang diduga membuat atau menyebarkan meme tersebut. Beberapa akun sudah kooperatif dengan menurunkan unggahannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Sementara itu, Sekjen Golkar Sarmuji memastikan tindakan AMPG melaporkan akun pembuat meme Bahlil Lahadalia bukan berdasarkan perintah pimpinan DPP Golkar. Partai Golkar akan menegur kader-kadernya yang mempolisikan pembuat meme Bahlil. Sekjen Partai Golkar M. Sarmuji mengatakan pihaknya akan memanggil para kader-kadernya yang melaporkan sejumlah akun media sosial yang mengunggah meme konten Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di media sosial. Laporan tersebut dilayangkan sayap Partai Golkar yang mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar. Sarmuji pun memastikan tindakan AMPG tersebut bukanlah berdasarkan perintah dari pimpinan DPP Golkar. Pihaknya ingin berdiskusi dengan AMPG untuk mengetahui lebih dalam maksud dan tujuannya dalam membuat laporan tersebut. Kita tidak tahu ya, teman-teman anak-anak muda ini tidak melakukan konfirmasi, tidak melakukan permohonan izin waktu melaporkan. Jadi kami tidak mengetahui acara tersebut dan coba nanti akan kami panggil mereka, apa maksud mereka melaporkan itu. Tetapi terlepas ada pelaporan atau tidak, kita semua berkewajiban, semuanya, terutama media juga berkewajiban untuk menjaga ruang publik kita terhindar dari fitnah, rasisme, hoax, dan framing jahat. Sarmuji pun menyinggung pentingnya menghindari penyebaran konten negatif yang tertuju kepada pihak tertentu. Menurutnya hal ini harus diperhatikan guna menjaga ruang publik dari ujaran kebencian. Dari Jakarta, Stefan Patinama, Raga Firdaus, Anyus melaporkan.
Kita beralih ke kasus lainnya, pakar telematika Roy Suryo dan pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapat salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari KPU RI. Roy mengaku menemukan keanehan setelah melihat ijazah tersebut. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum RI pada Jumat pagi. Salinan tersebut digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014. Bonatua menjelaskan salinan ijazah yang diterima ini masih ada bagian yang tertutup. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah informasi di salinan ijazah Jokowi ditutup. Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir, ini fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019, ternyata 2014 itu semua masih manual. Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU, dan KPU memfotokopinya, inilah yang dikasih ke saya. Sementara pakar telematika Roy Suryo mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Menurut Roy, ijazah milik Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada palsu. Roy menambahkan dokumen ini akan dijadikan bukti baru untuk diserahkan kepada Bareskrim Polri. Kalau beliau sih nggak usah didatangi, cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya Mike bisa lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Bisa sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers, ya. Nanti dulu ya, gitu. Jadi, ya. Signifikan nggak aneh? Sangat signifikan. Sangat signifikan anehnya. Ya. Roy bawa yang STP-nya, tanda tangannya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Udah. Jadi 99,9% tetap palsu. Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini tengah mengumpulkan sejumlah salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam beberapa pemilihan umum yang diikuti Jokowi. Mereka sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi terlegalisir mulai dari yang digunakan saat Pilkada 2010 di Solo, Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Pilpres pada 2014 serta 2019. Dari Jakarta, Amrina Rida, Julkarnain Tri Julianti, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo menunjukkan ijazahnya kepada para relawan Projo yang hadir di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Hal itu diungkap oleh Budi Ari Setiadi kepada awak media yang ada di depan rumah Jokowi. Budi Ari Setiadi bersama jajaran relawan Projo telah bertemu dengan Joko Widodo di kediamannya. Ia mengungkap pada saat bertemu, Jokowi memperlihatkan ijazah sarjananya pada Budi Ari. Budi menegaskan ijazah yang ditunjukkan oleh Jokowi adalah asli. Ketua Umum Projo itu juga menyebut Jokowi memberikan arahan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Urusan yang lainnya ijazah yang tanya Pak Fahri. Soal ijazah nanti ini penting nih. Tadi dikasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Udah kasih lihat yang tadi ngomong itu, yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada, dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ya, makasih ya. Udah yang ini. Udah.